Pada tahun 60-an, kisah diawali dengan seorang pencuri jenius, ahli, terkenal, dan sangat kejam bernama Diabolik. Saat itu dia berhasil dikepung oleh para polisi, tapi dengan mudah Diabolik membodohi mereka karena telah menyiapkan aksi dengan sangat matang. Para polisi hanya bisa bengong melihat aksi Diabolik bisa lolos dari kejaran dengan sangat mudah, tapi para polisi gak mau menyerah karena itu merupakan kesempatan emas untuk menangkap sang pencuri jenius. Melihat para polisi terus mengejar, Diabolik kembali beraksi dengan mengeluarkan gas beracun dari knalpot mobil. Wah, bisa gitu. La propria fine, c'è chi insegue la sua occasione. Dan inilah Diabolik. Sementara itu inspektur kepolisian bernama Ginko terus mengejar Diabolik karena udah lama jadi target incarannya. Ginko terus membuntuti Diabolik agar gak kehilangan jejak, tapi sangat disayangkan Diabolik terlalu cerdas sampai-sampai Ginko gagal menangkapnya. Pada keesokan hari, kita dikenalkan dengan seorang pejabat bernama Karen tengah menghadiri pesta bersama para kolega. Di sana Karen sangat terpesona pada anak seorang bangsawan yang sangat cantik, mencenut, amburahoy, blondi. Aduh, Bangkok ini mah, anyir kot Bangkok, bernama Eva. Tapi emang cantik sih. Kecantikan Neneng Eva membuat semua orang di sana mendadak ingin menafkahi Eva. Aduh. Un incidente durante una battuta di caccia grossa. Demi mendapat perhatian dari Eva, Karen mulai bercerita bahwa dia akan segera menangkap Diabolik karena udah sangat meresahkan dan benar-benar seperti hantu. Tapi Eva gak percaya karena mana mungkin ada perampok yang sangat jenius hingga membuat polisi kesulitan menangkapnya. Eva diingatkan oleh para pejabat jangan sampai bertemu dengan Diabolik karena selain barang berharga bisa hilang, nyawa juga bisa hilang. Perdonami se insisto, ma perché stanotte non vieni a stare da me? Seusai acara, Eva dirayu oleh Karen dan digoda tipis-tipis agar Eva istirahat dan tidur di rumahnya. Tapi Eva langsung menolak karena bukan wanita gampangan yang mudah tergoda oleh pejabat seperti Karen. Dari sana Eva memutuskan jalan kaki karena hotel tempatnya menginap gak terlalu jauh. Sepanjang jalan Eva terus berjaga-jaga karena omongan para pejabat tadi tentang Diabolik malah terngiang-ngiang. Tanpa Eva sadari ternyata ada seseorang yang membuntuti dan kemudian... Ternyata orang tersebut adalah Ginko yang meminta berbicara empat mata dengan Eva. Eva sempat curiga pada Ginko, takut akan berbuat jahat, tapi kedatangan Ginko itu justru memperingatkan Eva dari bahaya yang gak lain dan gak bukan adalah Diabolik. Certo. Pensava fosse una leggenda. Ginko mulai menceritakan soal Diabolik dan meminta Eva berhati-hati karena Eva punya berlian yang sangat berharga. Ginko meminta Eva jangan pernah meremehkan karena Diabolik itu tahu semua hal. Eva pun mulai gak nyaman dan meminta Ginko jangan lagi membahas Diabolik seolah-olah seperti makhluk gaib. Per quanto straordinario possa essere, non capisco come faccia a sapere di me. Kemudian Ginko bercerita bahwa dia udah mengincar Diabolik dari lama tapi belum bisa menangkapnya. Bahkan melihat wajahnya aja gak pernah. Ginko kembali mengingatkan Eva jika Diabolik tahu soal berlian itu, maka nyawa Eva dalam bahaya. Eva berkata bahwa dia menginap di hotel bintang 5 yang punya fasilitas berangkas dan hanya Eva yang bisa membukanya. Sebelum pergi Ginko meminta Eva jangan memberitahu orang lain tentang obrolan ini karena Diabolik bisa menyamar menjadi siapapun. Di lain sisi pelayan hotel tempat Eva akan menginap bernama, kita panggil aja dia Muklis aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, yang paling ganteng cenah. Aduh, mendapat tugas untuk melayani semua keperluan Eva. Saat itu kedua rekannya merasa iri karena Muklis dipilih untuk menemani wanita yang sangat-sangat cantik. Sontak Muklis berkata atasannya telah menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat karena Muklis yang paling ganteng dibanding pelayan-pelayan lain. Vivo del cinema, ma ringrazio il Signore che c'è uno stipendio. Tanpa disadari, obrolan mereka ternyata telah disadap oleh si jenius Diabolik. Diabolik benar-benar menyiapkan rencana pencurian dengan sangat matang, tentu agar bisa mencuri berlian mewah milik Eva.
Gak lama Muklis pulang dari hotel, tapi dari belakang Diabolik udah membuntutinya. Diabolik melemparkan pisau hingga menancap di punggung Muklis dan dalam sekejap Muklis berhasil dihabisi. Diabolik menyeret mayat Muklis dan membuangnya ke saluran pembuangan air. Kemudian Diabolik mencoba menirukan suara Muklis agar penyamarannya nanti sebagai Muklis gak sampai dikenali. Diabolik terus memutar ulang rekaman suara dan mempraktekannya sampai semirip mungkin dengan suara asli Muklis. Se il direttore ha scelto me come cameriere personale di Lady Kant. Pada keesokan hari, kita diperlihatkan dengan kekasih Diabolik bernama Elizabeth. Diketahui selama berhubungan, Elizabeth gak tahu bahwa kekasihnya itu adalah Diabolik karena yang Elizabeth tahu namanya adalah Walcher. Meskipun tinggal di rumah mewah dan berada di perkotaan, Elizabeth merasa kesepian karena Walcher sering pergi dan jarang ada di rumah. Sementara itu Eva baru aja tiba di hotel tempatnya menginap dan disambut dengan sangat hangat oleh pelayan dan manajer hotel. Eva diberitahu bahwa semua kebutuhan Eva selama di hotel akan dipenuhi oleh Muklis. Diabolik yang saat itu menyamar sebagai Muklis hanya bisa diam, bersikap dengan tenang dan menatap Eva dengan sangat tajam. Kemudian manajer hotel menunjukkan fasilitas berangkas yang tersimpan di balik lukisan pada Eva dan meyakinkan bahwa berangkas tersebut sangat aman. Selain dilapisi baja, berangkas itu juga punya sistem keamanan yang sangat canggih. Beberapa saat kemudian, Muklis atau Diabolik diminta oleh Eva menyiapkan air hangat karena Eva mau mandi. Diabolik mulai menyiapkan dan saat Eva lengah, dia mulai mengecek berangkas dan berusaha membukanya. Baru aja akan beraksi, terdengar suara telepon dan Diabolik segera menjauh dari berangkas. Pronto? Di malam hari Elizabeth pulang ke rumah dan dia sangat terkejut karena ada Walcher. Elizabeth merasa senang dan gak kesepian lagi karena Walcher ada di sana. Tapi ternyata kebahagiaan Elizabeth hanya datang sesaat karena Walcher akan pergi lagi. Elizabeth mencoba menahan tapi karena gak ingin kehilangan Walcher, mau gak mau Elizabeth menerima meskipun Walcher selalu bersikap dingin. Di sisi lain, Eva pergi dari hotel karena diajak Karen mengunjungi rumahnya. Eva diajak mabuk oleh Karen, tapi karena Eva udah tahu dengan niatan Karen, Eva menolak minum terlalu banyak dan meminta Karen jangan berani macam-macam. Di waktu yang sama Diabolik mulai beraksi melakukan pencurian dan dengan mudah berhasil masuk ke dalam kamar Eva. Diabolik segera menuju berangkas dan mengerahkan kemampuannya untuk membuka berangkas. Hanya dalam hitungan detik, berangkas yang memiliki sistem keamanan canggih itu berhasil dibuka. Saat Diabolik akan mengambil berlian, tiba-tiba pintu terbuka karena ternyata Eva baru aja tiba. Dengan cepat Diabolik bersembunyi dan kini berada di belakang Eva sambil menodongkan pisau. Eva terlihat sangat ketakutan, tapi Eva berkata bahwa Diabolik hanya buang-buang waktu karena berlian yang ada dalam berangkas itu adalah berlian palsu. Lah! Diabolik terus menodongkan pisau sambil melihat kembali berlian demi memastikan apa yang Eva katakan. Diabolik meminta Eva jangan berani bohong karena dia gak segan-segan akan membunuh Eva. Melihat sikap tenang Eva, Diabolik terdiam karena baru kali ini ada korban yang tenang meskipun ditodong pisau. Eva pun berkata bahwa dulu dia pernah berurusan dengan penjahat. Kemudian Diabolik bertanya kenapa putri bangsawan malah memiliki berlian palsu. Eva menjawab bahwa berlian asli diam-diam udah dia jual karena butuh uang yang sangat banyak. Dikarenakan merasa Eva berbohong, Diabolik kembali menodongkan pisau tepat di lehernya. Eva bercerita bahwa dulu dia diperas oleh mafia hingga terpaksa menjual berlian dan saat ini berlian tersebut gak tahu ada di mana. L'ho venduto tramite un intermediario ma non so a chi. Tentu Diabolik gak langsung percaya dengan omongan Eva karena gak ada seorang pun yang bisa membohonginya. Diabolik mengancam akan menghabisi Eva jika berlian tersebut ternyata asli. Sontak Eva menyuruh Diabolik segera memeriksanya dan jika palsu maka berlian itu harus dikembalikan karena mau Eva gunakan saat menghadiri pesta.
Eva mulai terbawa suasana karena meskipun diabolik menyeramkan, justru lelaki seperti itu yang Eva inginkan. Eva bersiap karena berpikir diabolik akan menciumnya, tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian Elizabeth merasa sangat kesepian karena lagi-lagi harus tidur sendiri. Elizabeth terbangun dan mulai melihat ke halaman rumah dan sontak sangat terkejut melihat seseorang misterius keluar dari taman. Elizabeth sangat ketakutan karena orang tersebut masuk ke dalam rumah, lalu dengan cepat Elizabeth mengambil besi untuk menyerang. Ternyata orang misterius itu adalah Walcher, dan karena udah dibutakan oleh cinta, Elizabeth sama sekali gak curiga dengan gerak-gerik Walcher. Di keesokan hari Muklis membawakan Eva sarapan, tapi saat dibuka Eva terkejut karena terdapat berlian miliknya. Dengan polos Eva menanyakan apakah Muklis pernah bertemu dengan diabolik. Eva berkata bahwa semalam dia baru bertemu dengan diabolik, tapi bukannya takut, justru Eva malah terpesona. Eva menghampiri Muklis berkata bahwa dia ingin lagi bertemu dengan diabolik karena Eva sama sekali gak merasa takut. Mendengar itu Muklis langsung membuka topeng dan akhirnya diabolik menunjukkan wajah aslinya pada Eva hingga akhirnya mereka pun dahlah sensor. Tit. Aduh. Pada keesokan hari, Elizabeth berkeliling di taman karena meyakini bahwa malam itu ada orang keluar dari bawah tanah. Setelah terus memeriksa, Elizabeth menemukan sesuatu yang ternyata adalah jalan rahasia menuju ruangan Walcher atau diabolik. Elizabeth mulai mengecek ke dalam dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Sementara itu Eva menyadari ternyata diabolik juga menyamar menjadi Ginko. Saat menemuinya dulu, diabolik pun berkata bahwa Eva adalah orang pertama yang mengetahui wajah aslinya. Bukannya takut, Eva justru malah semakin penasaran dan ingin tahu lebih siapa diabolik sebenarnya. Kemudian mereka saling bercerita bahwa masing-masing udah punya pasangan, tapi diabolik berkata akan meninggalkan Elizabeth karena selain udah gak sayang, dia udah terpesona dengan kecantikan Eva. Lalu Eva bercerita bahwa saat ini dia punya kedekatan dengan Karen karena diancam akan menyebarkan masa lalunya yang membuat saat ini Eva menjadi kaya raya. Selain itu, Karen juga mempunyai bukti-bukti kuat tentang semua kejahatan yang pernah Eva lakukan. Mendengar itu diabolik berkata akan mengambilkan bukti-bukti tersebut untuk Eva. Di lain sisi, Ginko dan para polisi mendatangi rumah Elizabeth karena ada laporan soal temuan ruang rahasia bawah tanah. Elizabeth sangat ketakutan karena tadi melihat topeng wajah Ginko tergantung di ruangan tersebut. Resta con lei. Sì, signor. Non farla uscire per nessun motivo. Beberapa saat kemudian diabolik memberitahu Eva bahwa besok mereka akan bertemu lagi sambil diabolik menyerahkan berkas milik Eva. Diabolik berkata dia akan menyamar lalu akan mendatangi Eva. Tiba-tiba Eva didatangi oleh manajer hotel menanyakan di manakah Muklis karena ada kunci hotel yang hilang. Eva meminta diabolik segera bersembunyi di lemari agar penyamarannya gak diketahui. Saat manajer hotel mulai memeriksa ruangan, Eva memberi pesan kode Morse pada diabolik. Tapi kepanikan Eva terlihat oleh manajer hotel dan langsung ingin memeriksa ke dalam lemari. Eva beralasan bahwa kemungkinan kunci itu ada di kamar mandi karena tadi Muklis sempat masuk ke sana. Saat si manajer hotel lengah, dengan cepat Eva meminta diabolik keluar dari kamarnya. Dari sana diabolik pulang langsung mengecek berkas milik Karen, kemudian pergi ke ruangan rahasia yang berada di bawah taman rumah Elizabeth. Tanpa disadari, ternyata Ginko dan para polisi udah menunggu kedatangan diabolik. Tentu diabolik sangat terkejut karena bisa-bisanya Ginko tahu ruangan rahasia miliknya. Diabolik berusaha untuk tetap tenang dan kemudian diabolik segera keluar dari ruangan itu, tapi ternyata seluruh tempat udah dikepung oleh polisi. Diabolik hanya terdiam karena gak bisa apa-apa dan akhirnya si pencuri jenius itu pun ditangkap dan akan langsung dibawa ke kantor polisi.
Pada keesokan hari, Neneng Eva menunggu di tempat pertemuan dengan Diabolik, tapi udah beberapa jam menunggu, Diabolik sama sekali gak datang. Tiba-tiba Eva mendengar bahwa ternyata Diabolik udah ditangkap. Eva langsung membeli koran demi memastikan apakah berita tersebut benar. Eva sangat bersedih karena dia baru aja bertemu dengan Diabolik, tapi kini malah harus kehilangannya. Akhirnya Diabolik dibawa ke persidangan dan Eva ikut hadir untuk mengetahui hukuman apa yang akan didapat Diabolik. Eva memberi kode Morse pada Diabolik, lalu Diabolik membalasnya dengan berkedip. Kemudian seseorang yang mengaku sebagai pengacara Diabolik datang memberitahu bahwa Diabolik punya gangguan mental dan membuatnya terus berkedip. Tapi Eva menyadari bahwa itu adalah pesan dari Diabolik dan dengan cepat Eva mulai mencatatnya. Aduh, ikonik banget ya kan adegan ini? Singkat cerita, Eva mendatangi tempat rahasia Diabolik untuk melakukan perintah darinya. Dikarenakan pengacara Diabolik gak hebat dan gak bisa membantah tuduhan dari jaksa penuntut umum, akhirnya hakim memutuskan bahwa Diabolik mendapat hukuman mati. Waduh. Pada keesokan hari, Eva pergi menemui Karen untuk memanfaatkannya agar bisa membantu membebaskan Diabolik. Tentu kedatangan Eva disambut dengan sangat hangat karena Karen sangat mencintai Eva. Momenti da ricordare per tutta la vita. Eva mulai menggoda Karen dan Eva ingin membuat Karen rela melakukan apapun untuknya. Kecantikan Eva benar-benar gak bisa membuat Karen tahan dan akan melakukan apapun yang dia inginkan. Eva berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Diabolik sebelum dieksekusi. Mendengar itu sontak Karen berkata bahwa hal tersebut gak bisa dilakukan. Tapi karena gak mau kehilangan kesempatan mendapatkan Eva, akhirnya Karen akan memenuhi permintaannya. Devo venire anch'io con te. Akhirnya pada malam hari, Eva dan Karen mendatangi penjara agar bisa bertemu dengan Diabolik. Karen beralasan bahwa ada hal yang sangat penting dan pertemuan dengan Diabolik harus sangat rahasia. Saat itu kepala sipir memberitahu bahwa Diabolik sama sekali gak makan, bahkan gak memberikan reaksi apapun. Kepala sipir mengingatkan agar Karen dan Eva berhati-hati karena Diabolik sangat kejam dan bisa membunuh siapa aja. Gak lama Eva dan Karen akhirnya bisa bertemu dengan Diabolik. Entah apa yang mereka lakukan karena mereka hanya bertemu dengan Diabolik selama 30 menit dan tanpa berlama-lama mereka pun segera pergi dari penjara. Pada siang hari, Diabolik dibawa untuk dilakukan eksekusi guilotin. Ya benar, guilotin, yaitu hukuman mati dengan cara kelapa dipenggal. Diabolik sama sekali gak memberi reaksi apapun dan terlihat tenang meskipun kematiannya udah sangat dekat. Setelah berhasil melakukan banyak aksi pencurian, Diabolik hanya bisa pasrah dan sebentar lagi akan menerima hukuman. Sementara itu Ginko menyadari ada sesuatu yang janggal karena gak mungkin Diabolik berhari-hari diam dan gak memberi respon apapun. Ginko teringat bahwa Diabolik punya banyak topeng wajah dan dengan cepat Ginko ingin menghentikan eksekusi, tetapi sangat disayangkan usahanya itu terlambat. Ginko segera mengambil kelapa Diabolik dan sangat terkejut karena ternyata orang yang dipenggal itu adalah Karen. Wah! È stato decapitato il vice ministro della giustizia. Sejenak kita flashback memperlihatkan Diabolik ternyata udah menyiapkan semua rencana dengan sangat matang. Diabolik bekerja sama dengan Eva dan melakukan aksi saat Karen mengunjunginya. Diabolik mendapat informasi bahwa Karen menyimpan berkas milik Eva di kantornya dan selain itu terdapat kunci berangkas yang menyimpan barang berharga seperti berlian dan emas batangan hasil dari korupsi. Kembali ke masa sekarang, Ginko mengingatkan pada polisi dan kepala sipir jangan sampai kabar kematian Karen dan bebasnya Diabolik tersebar ke publik. Ginko memerintahkan polisi agar segera mencari orang yang membantu Diabolik yang gak lain dan gak bukan adalah Eva. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Di lain sisi Diabolik menyamar menjadi Karen masuk ke ruangannya untuk mengambil berkas milik Eva dan juga kunci berangkas Karen. Di tengah-tengah itu, asisten Karen dihubungi oleh Ginko dan sontak membuat Diabolik sangat kaget dan harus buru-buru melarikan diri. Beruntung Diabolik berhasil keluar tepat waktu dari ruangan Karen dan langsung menemui Eva yang udah menunggunya.
Dari sana Diabolik dan Eva pergi ke sebuah bank untuk mendapatkan barang berharga yang disimpan oleh Karen. Tapi Diabolik ternyata malah membuang kunci berangkas dan malah akan merampok bank itu. Di tempat lain, Ginko memerintahkan para polisi agar mencari tahu apa aja yang diambil oleh Diabolik dari ruangan Karen. Kemudian seorang polisi memberitahu Ginko bahwa telah ditemukan berkas berharga yang disembunyikan di toilet. Ginko mulai memeriksa berkas-berkas tersebut dan menyadari bahwa selama ini Karen telah memeras banyak pejabat dan pengusaha. I ricatti non sono il suo stile. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha yang akan menyimpan barang berharga di brankas bank yang sama dengan tempat Karen menyimpan semua barang berharganya. Manajer bank langsung membawa pengusaha itu masuk ke dalam brankas sambil dijelaskan bahwa brankas tersebut sangat aman karena memiliki sistem pengamanan yang berlapis. Dikarenakan barang yang disimpan dijamin aman, akhirnya si pengusaha itu menyimpan barang berharga miliknya di sana. Kemudian si pengusaha tersebut pulang ke rumah dan secara mengejutkan ternyata udah disambut oleh Diabolik. Ternyata si pengusaha itu adalah Eva yang menyamar agar mendapatkan informasi sistem pengamanan berangkas. Di sicurezza 1962. Gak lama mereka pun membahas rencana aksi pencurian dan tentu aja Diabolik udah menyiapkannya dengan sangat matang. Diabolik meminta agar Eva jangan khawatir karena aksi itu akan berjalan dengan lancar. Al suo interno rimangono solo 2 guardie giurate. Beberapa saat kemudian Eva dan Diabolik berada di ruangan rahasia dan Eva hanya terdiam karena Diabolik benar-benar udah menyiapkan aksinya dengan sangat matang, mulai dari membuat replika berangkas dan memahami dengan sangat detail saluran air di bawah bank. Di sisi lain, asisten Karen akhirnya ketahuan bahwa selama ini dia telah membantu Karen melakukan pemerasan. Ginko segera menginterogasinya demi mendapatkan informasi di mana Karen menyimpan semua barang berharganya. Setelah diberikan beberapa pertanyaan, Ginko mengetahui bahwa Diabolik telah mengambil kunci berangkas milik Karen. Non capisco perché rifiuti il mio aiuto. Non sei ancora pronta. Sementara itu Eva dan Diabolik malah terlibat cekcok karena Eva gak ingin membiarkan Diabolik pergi sendirian. Tetapi Diabolik memiliki ego tinggi dan meminta agar Eva tetap menunggunya di rumah karena aksi pencurian kali ini gak akan diketahui oleh polisi. Una volta dentro potrò lavorare tranquillamente. 30 menit kemudian Diabolik tiba di saluran air. Susah bener dan mulai beraksi melubangi dinding bank dan mulai memasukkan air ke dalam brankas agar alarm dimatikan. Rencana itu berjalan dengan sangat lancar sampai petugas bank meminta agar manajer bank datang demi memastikan keamanan dalam brankas. Oh Gesù. Chiamate i pompieri. Diabolik benar-benar udah menyiapkan semuanya karena telah menyiapkan pohon tumbang dan meminta Eva agar menumbangkannya untuk mencegah manajer bank datang. Aksi tersebut tentu membuat Diabolik punya banyak waktu. Setelah alarm dimatikan, Diabolik mulai memotong kawat pengaman dan akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan berangkas. Dengan cepat Diabolik langsung mencari berangkas milik Karen dan mengambil semua barang berharga miliknya. Sementara di luar bank, Ginko dan para polisi udah tiba menanyakan apa yang terjadi dalam bank. Mendengar bahwa ruangan berangkas kebanjiran dan alarm dimatikan, Ginko menyadari bahwa semua ini pasti ulah dari Diabolik. Ginko segera menghubungi kepolisian setempat untuk mengirimkan bantuan demi bisa menangkap Diabolik. Beberapa saat kemudian Ginko bersama manajer bank dan para polisi tiba di depan ruangan berangkas. Ginko sangat yakin bahwa Diabolik ada di dalam, tapi pintu berangkas gak bisa dibuka karena air akan membanjiri semua ruangan bank, ditambah orang yang akan membukanya akan terluka karena gelombang air.
Eva merasa sangat khawatir karena polisi mulai datang menjaga semua area bank. Meskipun Diabolik bisa melarikan diri, tapi Eva gak mau tinggal diam dan akhirnya memutuskan pergi untuk membantunya. Di sisi lain, Ginko dan para polisi mulai membagi tugas agar bisa menangkap Diabolik. Ginko meminta jangan dulu masuk ke saluran air karena hal itu sangat berbahaya. Ginko berkata Diabolik pasti udah menyiapkan semua ini dengan matang dan bisa menghabisi semua polisi kapan aja. Ginko mulai mengatur strategi demi mengepung Diabolik yang akan keluar dari salah satu lubang saluran air. Ginko meminta agar lubang itu masing-masing dijaga 2 polisi dan trotoar harus diamankan, jangan sampai ada warga yang mendekat. Beberapa saat kemudian, Eva tiba di dekat bank dan ditahan oleh para polisi yang berjaga. Menyadari bahwa orang itu adalah Eva, si polisi mencoba menangkap, tapi ternyata Eva berhasil menghabisi si polisi itu. Dari sana Eva pergi ke lubang tempat di mana Diabolik akan keluar dan tanpa berlama-lama langsung menghabisi para polisi yang berjaga di sana. Gak lama akhirnya Diabolik berhasil keluar dan langsung pergi ke tepi sungai untuk melarikan diri. Diabolik hampir aja ketahuan oleh para polisi, tapi tanpa pikir panjang, Diabolik segera menghabisi mereka. Saat Diabolik akan menaiki boot, secara mengejutkan Ginko datang dan langsung menembak, meminta agar dia melepaskan topeng. Dikarenakan gak bisa melawan, Diabolik membuka topeng dan pasrah akan ditangkap. Ginko terus menodongkan senjata dan berkata bahwa kali ini Diabolik gak akan bisa melarikan diri. Secara tiba-tiba Eva datang dari belakang dan langsung menghajar kaki Ginko hingga membuatnya terjatuh. Dengan cepat Diabolik mengambil pistol dan menodongkannya kepada Ginko. Tapi Diabolik membiarkan Ginko hidup dan setelah itu segera pergi bersama Eva. Beberapa waktu kemudian Diabolik dan Eva terlihat lagi berlayar untuk pergi ke suatu tempat. Dengan tangan yang masih diperban akibat ditembak oleh Ginko, Diabolik memberikan berlian asli milik Eva yang ternyata selama ini tersimpan di brankas Karen. Tapi secara mengejutkan Eva malah membuang berlian itu ke laut karena berlian itu adalah bagian dari masa lalunya. Waduh, info lokasi meluncur. Kemudian Eva berkata semua itu udah gak penting lagi karena sekarang udah ada AA Diabolik. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, emang legend sih Diabolik mah. Tapi yang bikin saya suka film ini sih soalnya ada Eva. Aduh, cantik banget. Oke lah bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.